Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Halo Bro Niko. Halo Bang Moses. Gila, kita belum ada nih sapaan pendengar kita nih ya. Udah Agustus, udah mau akhir Agustus malah nih. Iya. Kita harus mention dulu nih. Hari ini kita ada di mana, Bro? Masih di Markas Comika. Dengan audio Soundlit. Anjay. Dan kalau kita nggak salah nih ya, kita lagi bekerja sama dengan Anchor. Bukan Ya. bisa. Anchor Apps itu bisa digunakan untuk membuat dan mempublish podcast kita. Betul. Atau Jadi podcast kalian ya. dari episode 1 bahkan ya, podcast Kotak Masuk sudah menggunakan Anchor Bang. Masa sih? Kan? Iya sudah dong. Oh, luar biasa. Jadi kita untuk mastering gitu kan, sampai Ya. ngedit, sampai upload, Publish. publish. Bahkan setelah publish masih mau kita edit-edit lagi Ya. gitu kan. Itu semua bisa dilakukan dalam satu platform. Dan Anchor bisa bantu kita untuk publish di beberapa platform podcast termasuk Spotify. Oke, dan ini gratis ya Nick ya? Kita nggak pernah Gratis. bayar kayaknya Anchor itu. Gratis. Gratis ya, aman ya. Untuk teman-teman yang sedang berpodcast atau lagi bingung gimana, gunakan Anchor aja. Karena bisa langsung upload sekarang. Oke, itu openingnya. Siap. Bagus. Ayo. Udah bagus, ayo sponsor ayo sini. Aduh. Udah Anchor nih. Yoi. Yeay. Kayak bahasa kantor lama. Anchornya udah ada belum? Yoi. Waduh, anchor customernya. Anchor customer. Untuk sekarang kita lanjutin episode kemarin. Siap. Ini dengan Bro Stanley lagi. Halo Bro. Halo Halo, Bang Stanley. Moses. Gila. Halo, Bro Kemarin Diko. kita udah ngomongin pasar ya. Pasar ya. Sekarang kita akan ngomongin tentang waran terstruktur. Waduh, apalagi nih, Yang Bang gua Moses. tahu Bro, yang gua tahu 10 Agustus kemarin sudah dipublish waran terstruktur. Oke, gue taunya waran itu kayak beli mobil, dapat Gue juga warranty. tanya Warren Buffett. Iya bener ya, warranty itu garansi ya ibaratnya. Iya. Nah ini gue mau ngajak Bro Stanley ini memang karena dia di bulan-bulan kemarin di Juli Ya. banyak banget Zoom tentang waran terstruktur ya, Ya. dari BEJ, dari sekuritas juga banyak banget dan makanya kita mau coba join nih. Ya. Kita kan memang podcast spesialis ekonomi susah. Kemarin ngomongin makro prudensial Ya. ya kan. Sekarang ngomongin waran terstruktur. Pokoknya yang susah-susah kita bisa yoi. Ya, kembali ke tagline kita Bang. Apa? Mengembangkan wawasan dengan canda. Yoi, siap. Siap. Oke Bro, Stanley. Nah kita Iya. mau ngomongin tentang waran terstruktur. Tapi sebelumnya bisa gak lo jelasin definisi atau bahasa gampangnya tentang waran Bro? Oke, jadi sebenarnya warrant sendiri sebenarnya udah ada sekarang ya. Jadi warrant equity warrant tuh warrant perusahaan itu sudah ada di pasar. Nah, yang biasa sekarang ada itu adalah warrant yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Gitu. Jadi contoh perusahaan ABCD dia keluarin jual saham kan IPO nih. Ya. Nah, waktu dia IPO dia biasanya tuh kasih bonus tuh. Bonusnya bentuknya adalah warrant. Warrantnya itu apa sih? Warrant itu adalah hak untuk melakukan pembelian. Oke. Oh, hak untuk melakukan pembelian. Betul. Jadi Oke. biasanya tuh ada tenornya, misalkan dalam waktu 5 tahun investornya itu yang punya warrant ini bisa tebus saham di harga let's say misalkan waktu IPO dia 1.000 gitu ya. Iya. Misalkan dia bisa tebus di harga 1.000 lagi. Cuma nanti di 5 tahun ke depan misalkan seperti itu. Oke, jadi dia akan untung kalau harganya di atas 1.000 Bang. Kalau Betul. dia di bawah 1.000? Kalau di Iya. bawah 1.000 ya warrantnya turun juga. Oh warrannya Warrannya turun turun. juga. Warrantnya Oke. turun juga gitu. Jadi harusnya pergerakan warrant itu sejalan lah. Dengan antara nilai saham. nilai sahamnya. Tetapi kenyataannya nggak gitu Bang. Kok bisa beda? Nggak begitu. Karena kan kalau warrant yang sekarang ada tuh itu tuh semuanya tuh hanya tergantung market supply demand aja. Nggak ada yang menentukan harganya itu berapa, nggak ada yang kontrol fair price-nya itu di berapa. Oke. gitu. Oh. Nah itulah yang nanti beda sama warrant terstruktur Wih, gitu. bentar, gue pause dulu ya. Nih, Udah panas ya? Iya, namanya juga finance master 4 tahun ya gini nih. Kalau ngambil master tuh 2 tahun, setahun setengah nih kalau 4 tahun agak lemot nih gue. Misal gini bro, harga saham si ABCD Ya. di pasar modal itu 5.000 atau enggak 10.000 deh. Ya. 10.000. Nah nilai warannya di saat sekarang berapa misalnya? Warrant tuh biasanya sekitar 10%-nya Oh berarti harganya. misalnya dari 1.000. 10.000 ya? 1.000 misalkan. Dari 10.000 jadi 1.000. Ya, Ya. Berarti 10.000 kan nilai sahamnya. Ya. 1.000 itu nilai warannya. Warrantnya. Oh. Karena warrant itu kan cuman punya haknya doang. Oh, tapi dia bukan punya sahamnya ya? Bukan, dia nggak punya sahamnya, dia cuma punya haknya yang bisa direalisasikan ketika jatuh tempo. Misalkan 5 Sebulan. tahun. Oh 5 tahun. Iya, kalau perusahaan itu biasa sampai 10 tahun dia.
dia ngunci atas nilai 10.000-nya itu berarti di saat sampai Tergantung 5 di tahun? isi kontraknya. Di kontrak. Oh. Bisa aja deh kuncinya dia bilang 10 tahun ke depan bisa beli di harga 9.000. Bisa saja, tergantung isi Oke. kontraknya, beda-beda sih itu. Nah kenapa ada namanya warrant ini sih dibuat sama bursa atau dibuat sama pakar-pakar ekonomi sih? Jadi ribet kalau menurut gue nih. Gimana sih menurut Enggak, lu? kan ini bonus Oh sebenarnya ini kalau bonus? bonus. Oh ini Jadi side dish ya? side Not main dish lah, course? bukan main course. Oh, Sebenarnya ini oke. side dish. Jadi Oke, ini oke. sweetener lah gitu kan. Sweetener, Ya, oke. jadi untuk investor yang pengen beli sahamnya, Mhm. tapi istilahnya belum cukup nih duitnya. Nah, ya Ah. udah beli warrantnya dulu gitu Oke. kan. Ini Ya, ya. nah ini baru kebayang gue nih. Iya. Berarti ini dibuat memang sebagai lo bukan side dish malah appetizer sebelum lu nyampe ke main course. Iya, kurang Ya lebih kan, bisa kurang lebih bilang gitu ya. Jadi Iya, iya. lu misalnya mau beli saham si daging sejahtera lah misalnya gitu ya. Tapi lu gak punya uang untuk beli saham si daging sejahtera Betul, ini karena gitu. mahal Karena kalau saham mahal, utamanya ya kan. gitu. Makanya lu ambil dulu warrantnya. Betul, warrantnya Oh. seperti itu. Oh juga ada ya? Ya, atau bisa juga Bang, jadi kayak yang gua pahami kan warrant itu biasanya di struktur kompensasi perusahaan Apalagi gitu. tuh? Jadi kayak misalnya nih lu jadi CEO dari sebuah perusahaan. Mhm. Nah, sebagai pemegang saham dia ngasih lu kayak warrant Mhm. untuk beli saham perusahaan ini Mhm. di harga yang sudah disepakati. Oh gitu? Iya, tapi Oh. baru bisa ditebusnya tuh mungkin kayak 5 tahun lagi gitu. 5 tahun Oh. atau 10 tahun, mungkin 10 tahun mungkin panjang ya, 5 tahun lah gitu. Nah jadi nanti lu akan ngeliat nih, misalnya harganya tadi misalnya 10.000 gitu, Heeh. terus lu udah dikasih warrant, tapi warrantnya tuh mungkin karena dikasih ke lu sebagai kompensasi berarti ya lu gak usah bayar apa-apa sih sebenarnya gitu kan. Mhm. Nah nanti lu lihat ketika misalnya harga sahamnya itu nanti jadi 12.000, ya udah lu tebus aja, lu cash in 12.000, lu jadi dapet cuannya Cuannya 2.000 gitu. Iya, iya. Oh jadi bisa bolak-balik ya? Jadi Hmm. artinya kalau orang mau beli si appetizer ini atau Ya. dia di dalam perusahaan sendiri ya? Iya. Iya, iya. Dikasih warrant bisa gitu ya Bisa, Bro ya? bisa. Jadi kayak karyawan biasanya mungkin yang level udah jadi kayak manajer Manajer atau apa atap gitu ya? ya. Dikasih bonusnya bentuknya dalam warrant, itu bisa. Oh, oke. Dikasihnya sebenarnya gratis kan, Mhm. karena kan itu sebagai hak. Nah dan warrant ini pun juga, contoh nih udah dapat Mhm. warrant gitu ya. Wah dapat 1000 lembar, Mhm. nggak mau nunggu nih 5 tahun. Ya udah jual aja di pasar secondary. Nah, Oh bisa? iya, iya, Bisa, iya, iya, warrant iya. ini bisa diperjualbelikan di bursa. Legal nih? Legal dong. Jadi di bursa itu udah bisa langsung Cara jualnya gimana? Misal kayak sekarang nih. sama kayak jual saham aja. Oh, jadi dia Ya. kayak dapat misalnya notifikasi lah ya, pemberitahuan bahwa lu punya warrant sekian gitu ya? Betul, jadi kan sekarang kan kalau contoh nih ya, kayak misalkan saham ABCD. Ah. Nah itu kalau warrant itu cuman ABCD strip W. Oh ada W-nya Ada belakangnya? W-nya, nah itu Oke. warrant. Oh Itu jadi lo kalau warrant. punya aplikasi saham atau punya aplikasi Iya. sekuritas, lu punya warrant belakangnya ada W di Ada belakang W-nya. ticker code-nya ya? Yap, Oke. itulah warrant. Nah ini mulai kegambar. Ini bentuknya mulai kegambar Iya, nih. iya, iya. Si Iya, makhluk iya. aneh warrant ini mulai kegambar Jadi gue nih. kita memperjualbelikan hak untuk membeli saham tertentu di Tuh, harga yang di Sudah dalam kontraknya ditentukan, gitu ya, iya. sudah Dan ditentukan. which is di bawah Oke. harga sahamnya. Karena Iya, kan namanya iya. juga appetizer bro. Ya. Ini sama dong. kayak cerita kemarin, Ah. mau beli daging, ini jual beli PO-nya dulu nih. Iya, Iya, iya. jual beli Sebelumnya. Sebelumnya. Betul. Oke. Berarti ini udah nama istilah warrant nih bro. Hmm. Nah sekarang kita ngomong ditambahin kalimat kata keduanya. Terstruktur. Struktur. Apalah ini bro. Iya, iya. Ini sebenarnya menu baru. Kalau Apa tadi nih? appetizer kan, nah Ah. ini menu baru nih. Oh udah masuk main course nih kita nih ya. Ini udah Iya, masuk iya. main course nih. Sebenarnya secara fungsinya sama, persis sama kayak warrant yang sudah ada. Oke. Tapi yang beda itu adalah pertama tuh issuer, penerbitnya. Penerbitnya Penerbit. siapa nih? Kalau misalkan warrant Biasa, perusahaan, itu kan mesti perusahaan yang terbitin kan. Misalnya si ABCD tadi. Iya, dia terbitin warrantnya ABCD strip Oke. W. Iya. Nah kalau kayak kita, kayak saya kan dari RHB Sekuritas nih, Ah. kita tuh jadi salah satu issuer Oh lu pertama. bisa? Sekuritas itu jadi issuer sekarang? Betul. Oh. Dan kita akan yang pertama nanti nih untuk issue warrant terstruktur. Oke. Nah bedanya apa ya itu tadi penerbitnya itu adalah sekuritas. Sekuritas apapun sebenarnya bisa keluarin warrant ini. Yang sudah terdaftar lah Yang ya. terdaftar di bursa ya, itu oke. bisa. Jadi kita akan mengeluarkan warrant dengan underlying-nya saham-saham.
Wah ada underlyingnya saham-saham nih bro. Iya kan kalau tadi kan Anjing. kalau perusahaan Ngeri. kan otomatis underlyingnya sahamnya perusahaan dia dong. Iya dong. ABCD pasti ABCD dong. Nah kalau kayak kita nih contoh nih sekuritasnya kan RHB nih. Kita bisa nanti yang udah dikeluarkan itu adalah dari IDX30. Saham-saham IDX30 itu kita bisa jadiin structure warrant-nya. Ya? Iya underlyingnya semua. Oh gitu. Nah nanti istilahnya keluarnya gimana? Apakah nanti WS atau apa atau gimana bro? Kalau dari sekuritas? Jujurnya agak panjang nih. 10 digit. Oh jadi misalnya si ABCD strip 10 digit. Enggak. Totalnya 10. Cuman yang 10. pasti depannya itu akan selalu diawali oleh kode sahamnya sendiri. Ticker code-nya. Ticker code-nya di depan kan pasti 4 huruf. Betul. Terus 2 ticker code kedua itu adalah perusahaan issuer, penerbit. Angka nih. Angka atau huruf? Kode. Contoh kayak RHB itu kan DR. Oh. Gitu. Jadi ABCD, DR. Terus tipe warrant-nya call atau put. Oh ada 4 C atau P. Oh anjir ada C ada P-nya lagi. Nah itu. Habis itu ada 2 kode tahun dan bulan. Dan terakhir kode unik aja seri ke-1, seri ke-2, seri ke-3 seperti itu. Nah ini mah detailnya bisa lo baca lah. Ya tapi, agak pusing lah. Agak pusing tapi tadi ada call ada put nih. Tadi kan gue udah mulai paham ada ticker code. Ada sekuritas. Ini kan gampang nih dipahami ya kan. Nah call sama put nih istilahnya gimana nih bro? Jadi simpelnya adalah kalau call itu pergerakannya itu akan senada dengan saham utama. Contoh nih ABCD-nya naik, maka warrant yang call pergerakannya juga sama tuh naik juga. Nah kalau yang put ngertinya. Put ini kebalikannya, saham utamanya naik, putnya itu turun. Hah kok bisa gitu? Jadi kalau mau beli warrant put justru carinya yang kurang lebih kita lihat oh nih saham ABCD ini bakal turun nih. Nah beli putnya. Anjir. Mungkin gini, pemahaman gue ya. Jadi kalau call itu adalah hak untuk membeli. Gitu. Jadi hak untuk membeli saham. Kalau put itu hak untuk menjual saham. Ya mungkin menjual saham atau menjual warrant ya lebih tepatnya. Saham. Menjual saham. Warrant kan nama ininya. Nah jadi gini, kenapa kok pada saat harga naik, harga call-nya naik? Karena ketika lu masuk ke warrant, lu kan udah dikasih nih. Nanti lu beli di harga sekian ya. Nah kalau harga saham actualnya underlyingnya naik, berarti kan lu beli di harga yang sudah ditentukan, lu jual di harga pasar, lu akan dapat selisih cuannya gitu. Bentar, pause dikit. Kan pendengarnya kan gak CFA juga nih bro. Pendengarnya atau Bang Musa? Coba si gua. Bro Stanley, misalnya lu kasih angka dulu deh, angka 1000 saham aja. ABCD. Nilai sahamnya 10.000. Nah, nilai warrantnya misalnya? Misalkan tadi kan gue bilang kan 10% ya. Berarti kurang 1.000. Lebih. Ya 1.000. Nah, kalau gua mau call. Nah itu berarti misalnya call tiba-tiba di 1.000 kan berarti gue beli kan? Bener gak? Betul. Misalkan 1.000. 1.000 dong. Gua chip in 1.000. Nah dia naik ke 1.100, 1.200 atau turun ke 1.200 itu kan call kan, ngikutin naik turunnya kan? Ngikutin saham utamanya. 10.000-nya. Saham utamanya 10.000 tadi, sorry. Ya. Berarti nilai 10.000-nya ntar warrantnya jadi 1.100, 1.200. Betul. Bener ya gitu ya? Betul. Oh jadi kalau call dia ngikutin naik turunnya kan? Betul. Dari 10.000 lo beli 1.000, nah misalnya jadi 11.000, warrant lo misalnya nilainya jadi naik 1.100. Ya. Malah naiknya lebih tinggi biasanya karena kalau misalkan saham utamanya 10%, warrant terstruktur tuh karena dia produk turunan ya, jadi di dalam itu ada leverage. Kenaikannya itu lebih agresif, bisa 3 kali lipat, bahkan bisa 5 kali lipat. Tapi minimal 10% aja bisa naik 10%. Cuman arahnya sama. Arahnya sama. Iya. Tapi ada leverage nih buat nambahnya lagi ya tergantung. Itu kan gak bisa kita lihat kan. Iya. Gitu. Nah itu gue udah ngerti yang call nih. Yang call. Nah, yang put. Simpelnya sih ya pokoknya kalau misalkan kita jadi kalau beli warrant itu yang kita lihat itu kan saham utama. Iya saham utamanya. Ya udah simpelnya adalah kira-kira menurut Bang Moses nih saham utamanya ini mau naik atau turun. Kalau saham utamanya mau naik berarti belilah warrant call. Tapi kalau saham utamanya mau turun belilah warrant put. Karena put itu bergeraknya berlawanan. Nah, Oke, gue coba tadi di pembahasan pertama kita kan misalnya lu beli retail nih Nick. Udah habis lebaran nih. Ini kan bakal turun. Adalah warrantnya. Jangan lo beli warrant yang call. Jangan. Karena asumsi lo ngelihat trennya dia bakal turun. Lo belilah put. Iya betul. Betul. Nangkep nih gue sekarang nih. Tapi ketika udah put nih Stan. Udah put nih gue beli nih. Gue bisa out gak? Misalnya kan gue keluar. Gue mau beli warrant yang lain. Bisa. Biar yang call. Bisa ya? Bisa. Karena kan tadi gue bilang nih. Warrant itu bisa diperdagangkan di bursa.
Oh. Jadi sebenarnya warren terstruktur ini kayak produk hybrid nih. Sekarang kan Iya. lagi mobil pada hybrid kan. Iya. Produk juga sekarang kita bikin hybrid. Jadi sebenarnya basicnya dia option, tapi di perjalanannya sebelum dia jatuh tempo itu sudah bisa ditransaksiin, di trading. Di Oh mana? jadi misalnya Bursa. temponya tadi 5 tahun. Atau Yes. nggak setahun lah ya gampangnya. setahun. Misalnya setahun. Tapi dia misalnya gue udah tadi nih ambil yang put yang paling susah. Logika gue kan di put nih. Ya. Gue mau tiba-tiba gue mau jual nih yang putnya. Itu gak usah nunggu setahun. Nggak usah. Oh. Lempar aja di bursa, di market gitu. Anjir nih alternatif men. Buat yang trading yang saham gorengan nih kan bisa main beginian aja kan. Jadi mungkin gue sedikit kasih tau juga ya. Jadi sebelum ada warren terstruktur, nggak ada namanya derivatif yang put and call tadi. Oh. Jadi orang akan selalu kayak betting atau istilahnya spekulasi harga saham ini akan naik gitu kan. Iya. Dengan adanya opsi tadi warren terstruktur put dan call tadi, terstruktur tadi, itu mengizinkan orang untuk berspekulasi bahwa harga sahamnya akan turun. Jadi ketika harga saham jadi turun, dua arah. Ketika dia berspekulasi bahwa harga sahamnya akan turun, dia akan justru dapat cuan dengan beli yang put. Gitu. Jadi ini akan lebih imbang tapi gitu. orang nih akan susah nih kalau dia salah nyebut aja. Karena kan C sama P doang kan bro. Betul. Yeah. Serinya cuman bedanya C sama P kan. Iya susah loh itu. Betul. Makanya nanti sebenarnya untuk seri awal nih, ini kan karena benar-benar baru banget ya. Yang akan kita issue, yang akan kita keluarkan itu baru yang seri call dulu. Oh jadi yang put belum? Put belum. Jadi yang call dulu supaya at least kita udah paham dulu nih fungsinya, cara kerjanya gitu kan, bagaimana cara mainnya. Nah nanti setelah itu baru nih kita naik kelas nih. Jadi karena menurut gue juga analogi yang tadi nih dengan mengikuti harga saham utama yang 10.000, lo kan kalau call kan udah ngikutin doang kan. Betul. Dari situ kan dengan ada leverage lagi. Tapi kalau turun juga misalnya gini, amit-amit nih bro, saham si ABCD tadi ya tiba-tiba jatuh. Nah gue bisa call out gak? Misalnya bisa cut loss gak sebelum temponya? Bisa ya. Nah bedanya sama yang warren perusahaan, warren terstruktur ini kita tuh sebagai issuer, RHB sebagai issuer, itu kita wajib jadi liquidity provider. Apa tuh? Nah liquidity provider tuh jadi mungkin simpelnya kalau misalkan tahu money changer ya. Nah itu kan money changer pasti dia akan ngikutin harga dolar di pasar dong. Betul. Ya kan. Misalkan nih Bro Moses mau beli US dollar datang ke money changer. Dia pasti jual dong. Misalkan harga sekarang 15.000. Ya udah dibeli kita bayar 15.000 gitu kan. Nah sebaliknya misalkan Bang Niko mau datang mau jual dolar nih. Harganya sekarang kan tadi 15.000. Berarti kalau dia jual kan biasa di bawah tuh 14.900 misalkan. Ya itu kan money changer juga wajib. Bukan wajib lah. Money changer itu akan beli dong. Gitu kan akan bayar balik. Nah ini sebenarnya liquidity provider kurang lebih seperti itu. Jadi tugasnya. mastiin ketika lu mau nebus atau lu mau jual. Ada yang terima. Iya, gitu. ada yang terima. Gitu. Nah ini belum pernah ada nih di Indonesia. Karena kalau misalkan yang warren perusahaan itu nggak ada tuh kewajiban perusahaannya buat beli balik warrennya. Iya dia kan nggak mesti nyari lawan. Betul. Kalau lo dengan RHB dengan sekuritas apapun, sekuritas apapun dengan mengeluarkan warren terstruktur harus nemuin nih antara yang mau beli sama yang mau jual. Bukan nemuin, itu kita yang beli balik. Lo yang beli balik kan ibaratnya kan. Issuernya penerbitnya yang akan agennya lah ya. Agennya yang akan nyariin gitu ya. Agen atau dealer sih sebenarnya bahasanya yang dealernya. Ya ibaratnya kayak mobil bekas juga ya. Lu jual mobil bekas sama yang pembeli mobil bekas. Lu gak akan ketemu sama yang orang jualnya karena lu taunya ya si middleman, si sekuritas itu ya. Benar-benar kayak mobil bekas. Mungkin zaman dulu mau jual mobil bekas kan orang pasang koran ya kan, pasang iklan, ribet kan. Kalau sekarang kan gampang tuh, banyak banget tuh aplikasi-aplikasi. Cuman modal handphone, telepon, foto-fotoin aja udah bisa. Itu apa nih? Mobi ya? Boleh dong. Halus dong. Bridging ya? Ini bridging kan aplikasi jual beli mobil bekas kan? mo88i.com. Episode yang lalu kan gue udah masuk. Lu masih masuk juga dong. Pendengar kita lumayan. Iya. Oke, jadi gue udah mulai ke gambar terkait warren terstruktur nih bro. Nah sekarang kalau kita ngomongin call tadi kan. Dan put tadi itu kira-kira yang put deh. Yang itu kira-kira apakah di tahun ini atau di tahun depan bro? Itu sih nanti tergantung. Masih jadi lama gini, untuk regulasinya itu sudah siap. Oh regulasi udah ada. Nah cuman kita yang mau kita lihat itu pasarnya siap enggak gitu. Ya, karena kan kita gak mau nih, misalkan nih, saham ABCD mau naik nih. Dia mau beli warrennya, yang dia beli bukan call malah dia beli put. Akhirnya pergerakannya salah kan? Iya pergerakannya gak nanti kan sesuai. Akhirnya terjadi komplain, kekecewaan. Nah seperti itu. Makanya kita mau lihat pelan-pelan nih pasarnya. Yang salah siapa? Yang dikomplain siapa? Tapi berarti sorry ini asumsi gue ya.
Berarti ini untuk teman-teman kita atau enggak yang masih pekerja-pekerja awal lah ya. Punya modal investasi cuma 1.500.000, mau coba main di saham misalnya saham ABCD yang udah termasuk di IDX30 misalnya ya Iya, bro iya. ya. Dia bisa ya ikutin dengan waran terstruktur gitu ya? Bisa. Jadi Bisa. contoh kan kayak misalkan saham di IDX30 rata-rata misalkan di atas 5.000 lah ya Ya, biasanya ya, harga ya, sahamnya udah kan. mahal Jadi lah. kalau misalkan mau nabung saham, tadi kan kita bilang nih mau nabung saham, kita mesti siapin duit minimum beli satu lot itu 500.000 kan. Iya. Padahal duit kita cuma 200.000. Gimana caranya? Nah, beli aja warrantnya nanti. Karena warrantnya kan harganya bisa 10%-an nih. Berarti cuma keluarin duit 50.000 udah bisa beli satu lot. Wah anjir. Seperti itu. Tapi lo belinya waran. Belinya Dan ini waran. gak ada dividen ya? Nggak ada dividen. Cuman kan pergerakannya sama. Iya, iya. Naik Ya kan? turunnya Naik sama. turunnya sama. Betul. Bahkan betul. ada leverage-nya. Contoh Hmm. malah kayak begini. Contoh misalkan kita invest 500.000 di saham. Hmm. Dapat naik nih 10%. Ya. 50.000 dong. Ya. Kita investnya 200.000 di warren. Naiknya bisa 3 kali lipat, 30% misalkan. Gitu ya contoh. Berarti 30% dari 200.000, 60.000. Oke. Dengan modal yang lebih kecil, exposure-nya sama. Dan pergerakannya searah. Iya. Anjir. Nah, Dia udah mulai keren kan? gambar Keren. Keren. Ibaratnya lo mau makan steak nih di bintang 5. Iya. Nah, tapi ini ada sekarang nih stick model baru. Ya agak tepung-tepung dikit, suntik-suntik dikit ya kan. Iya. Tapi seenggaknya masih bisa diposting stick. Iya. Stay Iya, dong. Betul. Nah, dan ini bener ya gak ada dividen ya bro. Biar kita Nggak ada, pendengar nggak kita nih ada. biar ada yang bisa ngebedain antara lo beli saham utama Iya. sama lo main di waran terstruktur. Bener ya? Benar. Kalau waran terstruktur gak ada dividen. Nggak ada. Tapi naik turunnya sama. Plus dapat leverage. Kalau yang call ya tadi warna. Ya kalau kita ngomongin call aja. Iya. Karena nanti kita yang buat put episode. belum ada. Nanti aja kita buat episode baru. Kalau Setelah Iya, ini iya. udah Jalan. jalan 6 bulan gitu kan. Nah. kita lihat dia stres gak? Kita lihat Bro Stanley stres atau enggak? Kalau dia stres, saya kayaknya tahun depan aja. Tapi gue rasa sih enggak, gue optimis karena gue Iya. dengar dari lo langsung sebagai lo dari sekuritas juga dan nanti ada sekuritas lain juga kan Iya, yang akan pasti. ngeluarin ini. Lu modal berapapun yang ibaratnya gak usah modal gede lah, Iya. gak usah modal gede, tapi lu bisa main di saham utama dengan pakai waran terstruktur. Betul. Naik turunnya oke, lu Iya. bisa ngelihat. Nah itu Iya. resikonya lu ukur sendiri kan. Iya. Yang call, kita gak ngomongin put dulu deh biar Iya, gak iya. pusing. Call Iya. gitu ya Nick ya. Dan ini juga kalau daripada lu investasi di slot ya kan. Betul. Nah, Di iya, dewa-dewa iya. Olympus ya kan. Lu mendingan main di sini. Kan Betul. jelas, di bursa Jelas, kan. jelas. Bursa Di bursa transaksinya melalui KSEI dan juga dijamin sama KPEI. KPI itu apa tuh bro? Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Anjir Iya. ada lagi tuh. Ya, Untuk jadi clearing tuh untuk duitnya ya? kalau atau- KSEI Iya. kan itu kan buat transfernya. Aha. Jadi asetnya kan disimpannya di KPEI. Oh. Jadi semuanya itu istilahnya udah aman lah, udah terstruktur. Dan ini pajaknya udah dihitung juga gak sih bro? Atau Nah, di luar? Untuk warrant itu sampai saat ini masih self assessment. Apa tuh maksudnya? Artinya belum dikenakan pajak. Yang Jadi- kayak gini nih gue suka nih. Self assessment tapi ya. Iya, Jadi iya, self iya, iya. assessment itu Kan maksudnya pelaporan. Nanti Pelaporan, pelaporan di iya. akhir tahun. Iya, Ya lu iya. pinter-pinter lah. Untuk yang ini pinter-pinter Iya, lah. iya. Mumpung belum ada Mumpung, pajaknya iya, ya iya. kan. Karena kalau udah rame sih pasti akan pasti. dicolek juga. Pastilah. Lu tahu Bu, negara Konoha ini. Nick, kalau lu gimana Nick? Lu udah mulai kegambar gak Nick warna terstruktur ini? Mulai kegambar karena sebelumnya kan gue cuma taunya kan waran untuk kayak tadi ya kompensasi benefit lah ya, Ya, gitu lah ya, untuk ya. karyawan gitu. Hmm. Nah kalau ini lebih menurut gue seru karena di CFA sebenarnya ilmunya sudah dipelajari tapi di Indonesia tuh belum ada. Belum ada. Sementara gue merasa ini lebih asik karena tadi jadinya orang akan punya istilahnya analisis apakah harga saham ini akan naik atau harga saham ini akan turun. Jadi akan balancing bang. Iya ketika ada call sama put tadi bermain ya. Iya, jadi Hmm. dalam market itu nggak hanya ada orang yang optimis, ada juga orang, Orang yang pesimis. pesimis. Wah ini sangat bagus. Betul. Karena di kita kan kaum pesimis besar loh. Nah, Iya kan? betul. Oke, Jadi gue sangat menantikan sih sebenarnya ini. Iya karena orang akan berspekulan semuanya. Ya. Lo main call atau put. Nah kita Ya. nggak lepasin, nggak ngomongin judi dulu ya. Ya, ya. Ini kita nggak ngomongin tentang judi nih. Ya. Ini kita ngomongin spekulasi dan analisa masing-masing orang. Betul. Bukan Betul. menggiring kan. Karena kan Betul. Iya, iya. kalau lo udah beli call, ya lo tanggung jawab di call dong. Ya. Betul. Kalau lo belinya put ya lo tanggung jawabnya di put kan. betul. Betul. Anjir, gokil nih. Dan ini Mantap. seru ya bro ya. Seru. Cuman tadi kata Bro Niko bilang ya. Jadi ini sebenarnya kita tuh Indonesia selama ini cuma belajar teorinya doang. Barangnya nggak ada. Jadi Oke. sebenarnya ini barang bukan barang baru. Jadi Ya. kalau misalkan di pasar modal di luar ya kayak contoh nih kayak RHB itu kan dari Malaysia. Ya. Itu mereka udah dari 2007 udah ada sebenarnya. Hmm. produk Serius ini. loh negara Serius. lain udah Malaysia. ada. Udah lama mereka udah lama. Jadi
Anjing. Ya karena kita kan Konoha ya. Ya Konoha, iya. Ya tergantung Hokage-nya juga. Ya jadi kita setelah puluhan belasan tahun yang lalu kita baru akan ada di sini. Ya tapi memang benar, mental kita juga sebenarnya kalau ngomongin bursa saham biasa aja yang normal belum tentu siap. Belum tentu, betul. Tapi ini kan dikasih satu produk baru. Ya, lo nggak usah pusing atau enggak lo nggak usah menunda lagi untuk investasi di saham. Betul. Ya dong. Betul. Dengan nominal tadi misalnya 100.000, 50.000 doang, lo bisa main di IDX 30. Betul. Minusnya lo nggak dapet dividen aja. Nggak dapet dividen. Iya kan? Naik turunnya lo ambil sendiri, lo selesaikan sendiri kan? Ya. Dan ini untuk anak-anak muda kayak misalnya masih mahasiswa masih boleh gak sih bro main gini atau harus boleh satu banget. batas? Justru sebenarnya kenapa sih produk ini akhirnya luncur gitu ya di Indonesia gitu ya. Karena sebenarnya kan kita lihat nih tahun lalu data di Indonesia tahun 2021 itu ternyata perdagangan pasar kripto kita itu gede banget. Serius loh? 450T. Hah? Buset. Si 450T? 450T. Bisa pemilu tuh men. Nah, jadi artinya Iya. artinya itu ternyata di Indonesia ini yang kita taunya kita orang-orang konservatif ternyata enggak juga bro. Banyak juga orang-orang agresif yang pengen produk yang returnnya tuh tinggi. 450T lu bisa Gitu. beli rumah anjing. Makanya. Banyak banget itu rumah yang ada. Bener, makanya sekarang kita juga mulai bermain ke pasar derivatif. Karena ternyata marketnya di Indonesia gede banget. Iya. Dan Betul. tadi sih maksud gua 450T di pasar kripto kan gak masuk ke bursa dong. Nggak Kripto kan di nggak luar masuk bursa, Di luar iya, bursa di kan. luar bursa. Ibaratnya nih lu Nggak ada yang Iya. regulasi, nggak ada yang jaga gitu ini kan. pemerintah lah atau Nah, ini pemerintah. sama Ini Menteri resmi. Keuangan dan semuanya Betul. sudah membuka satu investasi yang baru Betul. yang lebih murah sebenarnya. Betul. Tapi resikonya juga sama gainnya juga beda dong. Ya. Ya, Nggak sebesar betul. lo beli nilai saham utama kan. Lebih tinggi malah kan. Bisa Ini lebih kan tinggi. Tapi kan tinggi. dengan nominal misalnya tadi Iya. 550 Iya, ribu. nominal lebih kecil. Paling lo naik berapa persen sih? 50% jadi cuma 55.000 Ya. atau berapa Iya, nggak. tergantung nggak- balik modalnya Betul. lagi ya. Tapi seenggaknya nggak lewat Dewa Olympus. Ya. Itu Dewa Iya, Olympus iya. itu sakti loh bro. Iya, hati-hati Bang tapi. Iya hati-hati sih gue. Sama Bro Stanley ini nanti mungkin dari sekuritas-sekuritas atau bursa efek akan lebih banyak gak sih influencer yang dilibatkan atau enggak pemahaman ini akan terus-terusan dikasih tahu ke publik gak sih? Namanya juga kan Konoha kan. Konoha. Ya kadang-kadang kan kayak misalnya kemarin yang kementerian yang memblokir di weekend itu kan pintar tuh bro ya kan. Iya. Maksud gue kan itu kan kemampuan memblokir mereka kan luar biasa ya kan. Tapi giliran kemampuan sosialisasinya kok kurang gitu. Iya. Nah ini Iya, gimana iya, bro iya. sosialisasinya bro? Jadi kalau untuk sosialisasi sebenarnya kita udah keliling Indonesia nih. Jadi kemarin itu kita udah ada 20-30 sesi sama bursa. Wow banyak Itu banget. ke seluruh Indonesia untuk materi ini. Oke. Gitu. Dan juga dari kita sebagai issuer itu diwajibkan juga untuk melakukan sosialisasi. Makanya kan kayak saat ini kan kita bikin podcast. Ya, Kita juga ya. ada kerjasama sama influencer Heeh. dan juga nanti juga masuk ke media-media cetak juga, media-media online lah, Iya, media-media oke. resmi ya gitu. Iya. Bahkan nanti juga akan ada di radio, terus di TV juga kita rencananya akan ada semua Anjir. gitu. Karena memang ini agendanya kita pertama itu adalah edukasi. Ya, Karena betul. kan bukan masalah, makanya tadi kita bilang kita keluarin yang call dulu. Nah setelah itu yang tugasnya kita adalah edukasi dulu nih. Bikin orang-orang tahu, sadar bahwa ini lebih beresiko, lebih tinggi high risk high return ya. Dan juga cara mainnya seperti apa. Oh nanti ada yang putnya itu kayak gimana cara main. Makanya ini kita butuh edukasi terus. Jadi mungkin 1-2 tahun ini akan banyak sih edukasinya. Wow, tapi ini produk masa depan sih. Buat gue sih Nick. Hmm. Produk masa depan di mana milenial itu gak punya alasan gak punya rumah sekarang. Ya lo kalau mau punya rumah ya investasi lah gitu loh. Iya. Dan udah dimudahkan gitu loh negara Iya, kita sekarang udah memudahkan banget ya kan. Kalau gue sih harapannya nanti dari sekuritas ataupun dari regulator juga memberikan kita akses untuk belajar mandiri. Jadi kalau sekarang kan mungkin sifatnya ya kita kayak tadi roadshow, Ya, kita ya, sosialisasikan. Tapi kayak misalnya nih gue dapat di sosial media gitu ya. Nah, gue pengen belajar mandiri. Nah, kalau bisa sih memang ada channel juga untuk kita bisa belajar. Oh gitu. kayak main bareng. Nah, ya dong kan ada kalau kompetisi Mobile Legends kan ada main bareng offline kan. Oh, Siapa iya, tahu nanti ada ide kreatif ya kan. Bisa. Gue kira bisa trading jadi. bareng. Enggak Bisa dong. ya. itu tidak diperbolehkan lah. Enggak, tapi bro, lu jangan kapok ya kita undang lagi sekali Oh, pasti, lagi. Nanti pasti. mungkin di bulan September atau Oktober lah, mungkin Ya. biasa di Oktober. Iya. Hasil evaluasi dari sini. Mungkin juga gue sama Niko akan coba bermain juga nih kalau udah Ya. mulai Harus kita 10 dong, harus. Agustus kita coba bermain juga karena kalau lo nggak coba, kalau lo hanya berasumsi dengan pendapat orang ya percuma. Betul.
Ya lo Iya, harus iya. ngerasain sendiri, lo harus nikmatin sendiri kayak gimana. Dan mungkin nanti next episode kita harus juga bawa orang bursa kali ya. Boleh. Jadi temannya Stanley Ya. dari sekuritas Boleh. ya kan sama orang bursa. Kita sama-sama evaluasi nih karena kan Warren Terstruktur mungkin kita satu-satunya podcast yang membahas ini. Iya, bisa jadi. Mungkin ini podcast pertama. Pertama Iya, loh. pertama. Podcast Pertama pertama loh. yang ngebahas Warren Benar, benar, Terstruktur. Macam pinter gue anjir. Ya, intinya Bro Stanley thank you banget. Thank you Thank banget you. udah ngajak. Sebenarnya dia ngajak kita loh men. Dia loh yang minta ke kita loh. Enggak, Tapi- karena memang ini kan belum ada yang tahu. Iya, 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 iya. Belum banyak banyak. yang tahu. Dan jangan kapok. Siapin waktu ya bro. Oktober atau pasti. November awal Siap. lah. Kita tag lagi. Kita sangat sama-sama. Mungkin Warren Terstruktur episode 2. Oke. Lebih ke yang trading ya berarti ya. Iya, Oh, lebih iya. karena kita harus ngomongin experience. Iya, Jadi kan iya, kita masih iya. ngomongin teori basis. Iya, iya. pasti. Nah, nanti ngomongin case study-nya seperti apa, Ya. komplain apa yang lo terima Iya, iya, dari pasti, sekuritas, terus put kira-kira kapan. Masih banyak pertanyaan yang lain, tapi teman-teman podcast Kotak masuk, jika ada tambahan atau pertanyaan silakan di kita. Ya. Nanti mungkin kalaupun ada yang minta beberapa slide atau gimana, nanti materi-materinya nanti bisa ke Bro Stanley juga. Karena dari sekuritas Iya, iya. pasti kan ada beberapa deck lah Ya. yang bisa Iya, iya. di-sharing ke Sebenarnya teman-teman. website kami nanti juga Dimension bro, silakan bro. ada website warren.rhbtradesmart.co.id. Anjir. Nah, di situ udah ada tuh tentang penjelasan. Jadi FAQ. Jadi kita udah Anjir. siapin FAQ di situ juga. Anjay. Oke, mantap. Mantap ya Nick ya. Siap. Thank you Bro Stanley. Thank you, Thank waktunya. you Bro Thank you. Stanley penjelasannya. Sampai ketemu Sampai di ketemu lagi. episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.